Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025. Tepatnya kita masih di Aceh Utara ya. Hari ini padi saya berumur sekitar 27 hari setelah tanam. Ini padi mentik susu wangi. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman saya untuk pruning padi. Jadi memang baru kali ini saya pruning, baru musim kali ini. Kalau belum kemarin belum. Ini tanah luasnya sekitar 1200 meter persegi. Ini tanah saya ini. Ini sebagian baru setengah yang saya potongnya. Jadi ini yang saya potong. Ini tadi pagi yang saya potong. Jadi motongnya itu pas di atas cabang. Jadi di atas cabang padi itu kan gini. Di atas cabang itu kurang lebih seperti itu. Tapi ya ada yang lebih, ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi sedikit ya. Itu nggak masalah buat saya. Karena itu menurut saya, pruning padi itu termasuk satu teknologi pertanian. Jadi pertanian itu semakin berkembang, gimana istilahnya perkembangan teknologi itulah yang kita akan coba. Nah, seperti itu. Tapi menurut saya, ini menurut saya pribadi itu masuk akal untuk pruning padi, karena seperti ini. Misalkan padi itu dalam satu batang, saya contohkan dulu sedikit. Nah, jadi dalam satu batang seperti ini, misalkan ini padi kecil masih. Jadi padi saya ini baru daunnya 4, ini baru daun 3, ini masih kecil kali sebenarnya. Jadi daun itu kita istilahkan nanti sampai panen itu harusnya padi itu daunnya 8 misalkan. Nah, jadi daun padi itu misalkan dari kecil sampai panen itu 8 lembar, 8 tangkai daun seperti ini. Jadi padi ini menyerap nutrisi ataupun unsur hara dalam tanah itu misalkan dia 100%. 100% misalkan dibagi dalam satu tangkai ini, dalam satu lembar daun ini menyerap 10%. Berarti yang terserap untuk daun, berarti kalau daunnya 80%. 80% berarti untuk ke buahnya itu tersisa 20% untuk pengisian buah. Sedangkan sekarang ini padi saya seperti ini saya potong, ini daunnya ada 4. Berarti daun 4 ini yang 40% sudah terpotong. Nah, sudah terpotong misalkan seperti ini. Berarti nanti sampai panen tinggalnya 4 lagi. 4 biji. Berarti 40% itu untuk daun, untuk nutrisi ataupun unsur hara dalam tanah itu terserap 40%, yang 60% untuk buah. Nah, ini menurut saya, karena saya secara teori, secara ilmu saya belum pernah dengar sama dari ahli ataupun dari pengalaman orang belum. Cuma saya pikir sendiri, kenapa ada orang yang pruning padi ya, itu saya pikir juga karena di setiap tumbuhan seperti misalkan mangga, apapun itu mangga, misalkan terus jambu dan lain sebagainya, itu perlu dipruning juga. Daun sawit kayak gitu juga itu harus dipruning. Karena apa? Daun-daun tua, cabang-cabang tua itu juga memerlukan nutrisi, memerlukan unsur hara. Jadi menghabiskan aja, tidak fokus ke buah. Sedangkan pruning seperti ini, setelah kita pruning nanti dia akan fokus ke buah.
Jadi saya ulangi sekali lagi, misalkan 100% yang diserap oleh satu batang tanaman, satu batang padi ini tadi 100%, terus daun padi harusnya 8 lembar. Nah, sedangkan kita waktu pruning ini pas daunnya 4, berarti nanti sampai panen dia tinggalnya 4. Berarti yang sudah terpotong 4 tinggalnya 4. Kalau 100% ini untuk daun 40%, jadi yang untuk ke buah insya Allah 60%. Ini secara naluri saya, secara pikiran saya. Untuk hasil ini saya, karena saya juga baru sekali ini coba kayak gitu. Jadi ini yang belum, nah seperti ini bagus sebenarnya, alhamdulillah. Kali ini di sekitar umur 27 setelah tanam ini bagus. Ada sebagian ya memang ada yang kena penggerek, ada itu. Nah jadi ini di masa-masa seperti ini memang alhamdulillah ini sedang musim hujan, itu biasanya hama dan penyakit itu banyak. Terus hama dan penyakit itu kebanyakan di atas daun, di lembaran daun seperti ini. Ada telur kutu-kutu ataupun putih palsu, terus apalagi jamur, itu rata-rata di daun. Sedangkan kalau ini udah terpotong daunnya seperti ini udah berkurang berapa persen yang dari penyakit dan hama. Nah ini baru setengah, insya Allah besok lanjut setengah lagi yang kita akan potong. Karena tadi ini setengah, ini berarti 1200, ini yang udah terpotong sekitar 600 meter persegi ini udah saya potong. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam memakai mesin potong rumput itu. Ini baru sekitar setengah, sekitar 600 meter persegi 1 jam ya, karena udah capek juga tadi. Insya Allah besok kalau ada hari yang cerah, mungkin pagi atau sore, itu bagusnya kayak gitu. Jadi kalau untuk sendiri mungkin lebih bagus motong daun kayak gini nih pagi sama sore. Ini baru percobaan juga, ini saya belum pengalaman ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada hasil yang bisa diperbandingkan. Ini nanti kalau saya seperti ini, jadi setiap musim tanam itu saya teliti apa penyakitnya, apa hamanya, terus apa obatnya, berapa takaran pupuknya, itu semua saya perhatikan. Habis itu berapa panennya. Untuk musim kemarin ini satu petak 1200 meter persegi itu ada sekitar berapa itu, 13 karung. Ini saya coba nanti hasilnya setelah kita pruning ini berapa karung. Kalau menurut akal pikiran saya ini akan lebih berbobot ini daripada yang kemarin nggak di pruning. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Ini teknologi pertanian tentang pruning. Begitu juga yang lain seperti cara tanam zaman dulu kan nggak ada namanya legowo kayak gitu. Itu termasuk juga teknologi pertanian. Jadi teknologi pertanian makin berkembang. Misalkan kayak dulu yang nggak pakai legowo itu 1200 meter persegi kayak gini, dapatnya misalkan 700 kilo, 800 kilo. Sedangkan yang pakai legowo bisa 1 ton, bisa lebih. Itu bisa jadi karena saya sudah membuktikan bahwa ini tanam legowo ini dari tahun sekitar 2017 saya udah nanam pakai sistem legowo seperti ini. Terus legowo itu jangan dibandingkan tiap padi itu sama, enggak. Ini pengalaman saya juga, karena setiap padi itu mempunyai anakan masing-masing. Ada yang anakannya banyak, ada yang anakannya dikit. Ini udah 3 kali saya nanam,
pertama saya tanam 41 hasilnya satu petak ini dapat 12 karung. Karena padinya enak, saya suka. Saya nanam lagi, nampaknya kok sedikit kali anakannya. Terus saya coba dengan pola legowo 51. Alhamdulillah naik dari 12 karung jadi 13 karung. Nah, ini mudah-mudahan, karena ini termasuk saya pikir masih terlalu jarang, anakannya kurang. Itu dengan cara apapun itu memang dari sifat dia. Enggak, sebenarnya untuk nutrisi ataupun pupuk yang lain-lain itu katanya menambah anakan itu ya memang menambah, cuma enggak seberapa. Misalkan dari dia aslinya itu paling sekitar 10 sampai 15 anakan, itu kalau tambah nutrisi itu paling sekitar 25 kayak gitu. Nah, jadi enggak banyak. Jadi jangan tertipu dengan itu namanya juga iklan. Jadi orang mau melariskan pupuknya, mau melariskan obatnya kan seperti itu. Jadi menambah anakan jadi 2 kali lipat kayak gitu, enggak ada. Jadi adanya ya nambah, cuma enggak seberapa banyak. Itu pengalaman saya. Jadi petani ini yang cerdas, benar-benar diteliti. Kalau ini padi mentik susuang ini memang anakannya enggak banyak, enggak seperti padi lain. Mungkin padi lain ada juga, kayak impari itu anakannya juga lumayan banyak. Kalau rata-rata padi galur, padi seperti ini enggak banyak anakannya. Jadi jadilah petani yang cerdas. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat. Jadi kalau mau lihat konten-konten pertanian saya ya silahkan dilihat di YouTube. Itu Panglima Padi. Habis itu videonya itu ada berapa itu banyak, nanti di atas dari atas sampai bawah ini semuanya tentang pertanian, dari pupuk sampai cara tanam sampai macam-macam ini dijelaskan, dan mudah-mudahan semua bermanfaat. Itu inti dari video-video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.